بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم، وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند المالك العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari untuk kita lanjutkan ta'lim kita bersama-sama baca kitab Al-Mukhtasar Al-Kabir Al-Musamma bil-Ma'ruf Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaqqiq Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mujhidi Al-Hadrami Al-Tarimi, dan juga disyarahkan kitab ini oleh Al-Imam Syekh Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ta'ali Ba'shin Ad-Du'a Al-Hadrami Syafi'i dalam kitabnya Bushrul Karim bi Syarh Masail At-Ta'lim. Nafa'ana Allahu bihima wa bi ulumihima wa bikum fid darin amin. Sampailah kita pada fasal yustahabbul wudu minal fasdi wal hijamati wal ru'af wa ghairiha. Kita baca sedikit bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun yustahabbul wudu minal fasdi wal hijamati wal ru'afi wal nu'asi wal naumi qa'idan mumakkinan maq'adahu wal qaimi wal qahqahati bis salati wa aqli ma massathu an-nar wa aqli lahmil jazuri wasyaqqi bil hadathi wa minal ghibati wan namimati wal kadhibi wasyatmi wal kalamil qabihi wal ghadabi wal iradatin naumi wal qiraatil qur'ani wal hadithi wal dzikri wal julusi bil masjidi wal mururi fihi wa dirasatil ilmi wa ziyaratil quburi wa min hamlil mayyiti wa masihi wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, hadirin barusan telah kita simak bersama-sama tabarukan fi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al-muqarrabun dan ulama unassalihun. Sampailah kita kepada fasal yang ke-15 ya. Jadi kemarin fasal yang menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Dan sekarang fasal yang menerangkan tentang apa yang disunnahkan ya, atau dianjurkan setelah kita melakukan dari beberapa macam perkara-perkara yang disebutkan di sini. Artinya yustahabbul wudu, disunnahkan, dianjurkan setelah seseorang melakukan hal-hal yang telah disebut di sini. Salah satunya minal fasdi wal hijamati wal ru'af. Jadi disunnahkan seseorang itu untuk berwudu ya, sekalipun dia sudah punya wudu lagi ya kan. Apa itu minal fasdi ya? Saat dia setelah mengeluarkan darah kotor. Fasdi, fasdu itu fasdu ya kan. Ada kan di sini fasdu yang apa namanya dicucuk kakinya itu atau keluar darah ngucur tuh. Keluar darah kotor tuh fasdi. Kalau yang dibekam hijama namanya. Kalau yang difasdu yang dikeluarin darahnya banyak tuh. Nah, kalau bekam biasanya cuma di kop titik pakai jarum terus di kop. Keluar juga sih darahnya ada lemak-lemak. Nah, habis dari berbekam, habis dari fasdu tadi itu sunnah kita berwudu. Sekalipun kita udah punya wudu, sunnah. Ini hal-hal kesunahan ya. Yang dianjurkan bagi setiap kita setelah kita melakukan fasdu. Itu kalau orang biasanya kena rematik, kena kolesterol, kena penyakit-penyakit yang mungkin dirasakan berat, biasanya dari pembekuan darah. Nah, itu darah dikeluarkan darah-darah kotor.
Itu namanya fasdu. Ya, sunnah juga sih. Hijamah itu sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Bagi orang-orang yang sudah merasa badannya kurang-kurang sehat, itu disunnahkan ya berbekam. Ya, biasanya mau setahun 3 kali, setahun ya kan berapa kali, ada aturannya ya. Di hari-hari Selasa paling bagus, setiap tanggal 17 Hijriah, 17 Hijriah di hari Selasa. Itu ada hadis Nabi ya. Siapa orang yang berbekam ya, atau mengeluarkan darah fasdu di hari Selasa, di bulan-bulan Hijriahnya. Sekarang ini bulan apa ini? Safar. Kalau pas bertepatan tanggal Selasanya itu tanggal 17, maka kita disunahkan berbekam atau berfasdu. Itu paling bagus. Kadang setahun cuma ada 2, kadang setahun cuma ada 3 tuh tanggal-tanggal segitu. Itu Nabi mengatakan orang yang berbekam pada hari Selasa dan di tanggal 17 Hijriahnya, maka itu merupakan da'us sanah ya. Artinya dawa usana, obat dari penyakit-penyakit selama setahun nggak bakal kena penyakit berat-berat, ya kan? Obat dari penyakit-penyakit berat selama setahun dia selamat. Ya, makanya itu harus kita upayakan tuh, kalau perlu dikasih tanggalan dibuletin. Jadi kita pas tanggal itu berbekam. Syaratnya sebelum terbenam matahari hari Selasa, sebelum terbenam. Kalau sudah besoknya sudah 17, ya kan, terbenam itu sudah 17 sebelum terbenam matahari di hari Selasa. Nah ini salah satu, setelah kita berbekam disunahkan berwudu, sunnah ya. Atau setelah kita berfasdu mengeluarkan darah kotor yang banyak, itu juga disunahkan berwudu. Warru'af, dan setelah kita mengeluarkan darah mimisan apa namanya yang di hidung. Mimisan itu gara-gara apa? Panas dalam ya, bisa jadi, ya kan? Panas akhir atau mimisan. Ya, itu juga tiba-tiba keluar darah begitu tuh biasa dikasih apa, daun sirih ya kan, itu apa namanya itu ya kan, sama mampetin ya. Subhanallah, bagus daun sirih ya. Itu keluar darah mimisan itu disunahkan lagi kita berwudu, sunnah ya. Wa ghairiha, dan selainnya termasuk wan nu'as ya. Lagi ngaji-ngaji ngantuk berat, ngantuk padahal enggak batal wudu, ngantuk kan enggak batal kan. Udah itu sunnah wudu lagi deh, ya kan? Nah itu habis ngantuk berat itu disunahkan berwudu. Karena apa? Biasanya ngantuk itu dari godaan setan juga. Ya kan, kalau lagi ngaji ngantuk itu godaan setan. Makanya setan paling takut kalau orang wudu, kena air paling takut ya. Maka disunahkan berwudu. Ngantuk, wudu, apalagi kalau airnya dingin enak ya kan? Air es juga semua, ya kan? Air puncak dingin ya kan? Jadi kan ngantuknya hilang. Nah air dingin begitu, nah seger, nah hilang lagi ngantuknya, itu sunnah lagi. Sekalipun punya wudu kita. Atau wan naumi qa'idan mumakkinan maq'adahu, atau orang yang tidur sambil duduk menempel kuat pada tempat duduknya. Kan kemarin dibilang kan, kalau duduk menempel gini pada tempat duduknya, ketiduran, bangun masih begini, itu sebenarnya nggak batal wudu, tapi sunnah wudu lagi. Sunnah wudu lagi, walaupun enggak, kalau kan tidurnya begini sampai bangun masih begini, tadi tiduran nih, wudu lagi deh, ya kan? Ngantuk aja disunahin wudu, apalagi ketiduran, ya kan? Nah ini kiasnya kias aulawi kata ulama. Kalau sunnah ngantuk aja disunahkan wudu, apalagi ketiduran, yang sifatnya tidur tadi itu walaupun tidak membatalkan wudunya. Tidurnya qa'idan mumakkinan maq'adahu, duduk yang menempel pada tempat duduknya, maka disunahkan berwudu setelah bangunnya. Bangun walaupun enggak batal, wudu lagi. Lalu yang ketiga, setelah dia mengeluarkan muntah, wal qai' itu muntah, habis muntah. Kita wudu ini, kalau orang muntah kan enggak batal wudu kan? Muntah itu enggak bakal wudu, ya kan? Wah, muntah, masuk angin atau gimana muntah. Punya wudu ini, perjalanan muntah. Wah, udah inti kumur, wudu lagi deh. Sunnah, ya kan? Supaya apa? Mungkin ada sisa-sisa yang najis kan di mulut, ya kan? Itu dicuci dengan air wudu. Bagus, salah satunya ini sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal gohgohati fis shalah, tertawa yang keras di dalam sholat.
Inti habis sholat, subhanallah, kalau inti tertawanya itu benar-benar kan batalin ya kan? Batal sholatnya ya kan? Tertawa, sholat, wah, ini sholat kok ngakak. Kayak orang yang di WA itu kan? Ada kan orang ngakak macam-macam. Nah, yang ngakak begitu lagi sholat itu batal. Nah, walaupun wudunya nggak batal, tapi sunnah wudu lagi. Paham ya? Sholatnya kan batal ngakak begitu kan? Tapi kalau wudunya nggak batal, nah itu disunahkan wudu lagi deh. Ngapain ngakak kok gitu? Ya kan? Ini lagi sholat teringat bayangan yang kemarin itu ngakak apaan nggak tahu deh, ngakak sendiri. Ada yang begitu tuh, subhanallah. Nah itu kayak gitu, walaupun dia harus batalin sholatnya, dia harus wudu lagi, disunahkan ya sunnah, walaupun nggak wajib sunnah. Wal goh-goha itu tertawa terbahak-bahak atau tertawa kencang. Ya, wah sampai sih. Bisalah. Wa akli ma massathun nar, atau memakan makanan yang dibakar di atas api, ya, kayak sate, yang dipanggang di atas api, ya kan? Nah, itu makan kayak gitu, ikan habis buang harus makan. Itu punya wudu kan? Tapi setelahnya itu disunahkan berwudu lagi, makan kambing, habis makan kebuli yang ada itunya dibakar di atas ya kan? Ya pokoknya yang dipanggang di atas api kita disunahkan berwudu, sunnah ya. Kalau mau ngambil kesunahan ini banyak ya. Wa akli lahmil jazur, enggak mesti makan yang dipanggang di atas api atau yang dibakar di atas api, tapi juga memakan daging onta. Habis makan daging onta, sunnah wudu. Habis makan daging onta itu enggak mesti dipanggang, daging onta yang habis direbus makan kita nih, bikin sop daging onta. Udah pernah belum makan onta? Dagingnya jangan ontanya nih, ya kan? Daging onta, ya kan belum pernah ya, ya kan? Akhirnya si ngidel di daerah Jakarta mulu ya. Mesti ke Saudi sana sekali-kali kan, makan daging onta. Nah itu habis makan daging onta sunnah berwudu, ya kan? Atau mana itu? Wa aklilah mil jazur wasyaki fil hadas. Ragu dalam hadas. Anak tadi ini punya wudu apa enggak nih? Tapi kayaknya sih masih yakinan punya wudu. Tapi ragu. Nanti kan berarti kan berasa pada hukum awalnya kan berarti dia masih punya wudu. Nah sunnah wudu lagi deh. Sunnah ini bahasnya apa? Yustahab itu apa? Sesuatu yang marghub, yang disukai, yang disunnahkan, yang dianjurkan gitu dalam syariat. Kalau dia lagi ragu, anak tadi ada wudu sih tapi ragu nih, ada wudu apa enggak nih? Wudu lagi aja deh. Jadi masih punya wudu, dia enggak ragu, dia berhadas. Enggak ragu batal, cuman kayaknya tadi ini masih ada wudu apa enggak gitu. Ya kan? Nah, maka dia masih dikatakan berwudu, namun sunnah wudu lagi. Wa minal ghibah. Nah, ini ghibah. Jadi habis menggibah orang. Menggibah tahu apa itu? Jadi ngatain orang yang orangnya enggak ada di depan kita, itu namanya ghibah. Tapi kalau asyatmu, mencaci maki di depannya orangnya. Ya kan orang di depannya, biadab lu. Lu enggak akhlak lu. Ya enggak? Masya Allah, tingkah laku lu kayak setan. Itu kan ngatain orang yang di depannya. Itu habis itu, astagfirullah, wudu lagi deh sunnah. Walaupun itu nggak batal wudu sih ngatain orang, gibah orang. Tapi ya dosa juga sih ngomongin orang ya kan. Cuman sunnah berwudu. Habisnya itu, habis ngatain, istighfar wudu. Biasanya itu juga dari setan juga kan. Ngatain orang itu dari setan. Setan kalau disiram air takut, apalagi wudu. Ya kan, astagfirullah wudu lah. Nah, ini habis namimah, habis mengadu domba orang. Ya kan kayak zaman sekarang kan banyak orang diadu domba nih. Ya kan ulama sama ini disuruh berantem. Nah itu suruh wudu aja, mendingan wudu aja deh Pak. Daripada begini. Ya ngata-ngatain wudu mulu deh. Masih ngatain wuduin lagi, Ya kan? Nah ini lama-lama bersih ya. Nah ya. Wudu ini termasuk menggugurkan dosa juga. Ya sunnahnya kan menggugurkan dosa yang dia nggak sadar, itu gugur. Tapi kalau dosa besar ya mesti tobat, ya kan? Dosa besar mesti tobat. Wa minal ghibah, dari menggibah orang. Nabi itu pernah melihat orang di depan Nabi ini ngatain ada orang lewat bajunya kedodoran. Bajunya itu kedodoran panjang, jalan sampai ngoser-ngoser tanah gini. Terus dia bilang gini di depan Nabi, ekornya panjang banget loh.
ekornya panjang banget. Ngomong begitu doang tuh. Orang yang di jalan nggak tahu kalau dia dikatain itu namanya ghibah. Langsung ditepuk sini sama Nabi. Pak. Itu langsung muntah. Orang tadi itu muntah. Wah. Keluar apa? Daging yang udah busuk, udah belatungan. Oh, kata Nabi, lihat tuh. Itu omongan kamu tadi jadinya begitu tuh. Ghibah-ghibah orang. Maka di Al-Quran disebut la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kamu menggunting itu mengumpat atau ya menghibah sebagian kamu atas sebagian lainnya, jangan. Apakah kau suka kalau kau tadi itu menggunting dikasih dosa seperti kau itu makan daging saudaramu yang sudah jadi bangkai? Mau nggak kita kira-kira makan daging saudara kita sendiri yang udah jadi bangkai? Ini orang mati ini makan, kanibal di atas kanibal, ya kan? Orang saudaranya lagi dimakan, udah gitu udah jadi bangkai lagi, serem kan? Kita makan saudara sendiri serem ya kan? Apalagi udah jadi bangkai, makan orang lain aja udah serem. Ya siapa tuh zaman dulu makan orang tuh? Itu cuma serem, jangan aja itu. Ya kan diceritakan di kholnya Habib Umar kemarin itu bin Hafid ya kan? Ada orang di zaman Nabi Musa ini sholat istisqa rombongan minta turun hujan sampai Nabi Musa juga ikut situ. Akhirnya tuh dibantu sama Nabi Musa sholat nggak turun hujan. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Musa saat Nabi Musa bertanya, ya Allah kenapa sih orang-orang ini kok nggak diturunin hujan? Padahal kita sudah berapa kali sholat, udah berapa hari, ya kan? Kata Allah, gimana saya mau turunkan hujan, sedangkan di antara kamu yang sholat itu ada satu orang yang menggibah orang lain. Hah? Iya. Ada yang bilang namimah orang lain, ngadu domba orang lain. Gara-gara dosanya satu orang yang ngadu domba orang lain atau menggibah orang lain, semuanya tadi yang sholat yang nggak ada dosanya itu kena pengaruhnya dia nggak diturunin hujan sama Allah. Ya Allah kalau gitu sebutin nama saya ya Allah. Siapa tuh orangnya ya Allah? Ya enggak? Yang dia itu tukang adu domba, tukang namimah, tukang ghibah ya Allah, biar saya usir dari sini, biar kakak ada di sini. Katanya Allah bilang, Musa, saya sebilang sama kamu jangan menghibah orang, kok kau suruh kasih tahu saya, ya kan? Berarti saya mau ngibahin orang ntar. Saya ngelarang orang, kok saya suruh ghibah orang, gimana kamu? Lalu terus gimana ya Allah saya mengetahui orang itu? Ya udah kau umumkan aja, ya di atas panggung atau kau ngomong sama mereka semua, assalamualaikum, tolong ya kita ini nggak turun hujan. Allah mewahyukan karena di antara kita ada yang namimah, ada yang ghibah. Tolong tobat, suruh tobat sama saya. Nah, akhirnya ada yang ngerasa gitu, saya kali ini, ya kan? Nggak dikasih tahu, terus dia tobat nangis, tobat minta maaf sama Allah. Nah Allah terima tobatnya. Begitu sholat istisqa langsung Allah turunin hujan. Begitu Allah turun hujan bilang Allah berfirman, ya Musa, lihat beratnya ghibah itu, ya. Beratnya ghibah itu dan besarnya orang tobat dari ghibah. Apa itu? Beratnya orang tobat, orang segitu banyak sholat istisqa berhari-hari gara-gara satu orang aja ghibah, Allah nggak turunin itu namanya rahmatnya Allah. Beratnya itu. Tapi dengan apa? Berkahnya satu orang yang tobat dari ghibah, semua orang diturunin rahmatnya Allah. Nah, itu berkahnya kan? Nah itu makanya kalau habis ngamimah suruh wudu. Nah ini sunnah ya, wal ghibah wan namimah wal kadib atau berdusta, ya kan? Nanti ngomong bohong, dikit lagi bohong lagi, 2 kali wudu 2 kali deh. Habis ngomong habis wudu bohong lagi, wudu lagi, ya kan? Bohong berapa kali? 10 kali, wudu 10 kali, ya kan? Sunnah. Akhirnya ngapain bohong-bohong mulu, ya kan? Nah ini salah satunya, itu kesunahan berwudu. Ya, orang-orang yang bohong ini semua termasuk perbuatan setan semua ini. Makanya disuruh kita berwudu. Wasyatmi, menyemaki nanti, menyemaki, mencaci maki, mencela orang. Ya kan? Itu termasuk yang di depannya kita katain terus terang-terangan langsung. Ya, setan lo ya. Masya Allah. Orang bilang setan. Dia bilang Allahu Akbar. Nah, ini yang kayak gini-gini langsung disuruh wudu. Wal kalamil qabih atau ngomong yang jelek, ngomong jorok, ngomong-ngomong nggak enak didengar, pokoknya ngomong apa aja yang jelek-jelek yang nggak bagus suruh wudu, sunnah, nah, nggak wajib tapi sunnah. Wal ghadab, nah ini marah, ya kan ada orang marah tuh kan, kalau ada orang marah nggak mau berhenti, sabar bang, ngamuk terus,
Udah Pak tuh, Pak kamar mandi. Wudu dulu, wudu. Begitu habis wudu biasanya tuh sereda itu. Ya kan? Makanya kata Nabi kalau dia masih marah juga suruh duduk. Kalau lagi berdiri marahnya suruh duduk. Kalau masih duduk marah juga suruh berbaring, suruh tidur. Subhanallah. Sampai kayak gitu ya. Karena orang kalau sudah duduk itu kan ada redahan dikit ya kan. Marah jadi redahan dikit. Masih nggak bisa tidur. Masa mau marah sama tidur? Weh! Kan nggak mungkin. Tidur udah nggak bakalan deh. Paling, orang itu udah. Yang disuruh kemari ya udah deh tenangan. Ya udah deh. Kalau nggak wuduin lagi udah hilang insyaallah. Ini wal ghadab. Marah itu juga termasuk apa jadi minasyayatin. Wali iradatin naum, ketika hendak tidur. Nah, sunnah. Nanti mau tidur wudu itu sunnah. Jangan tinggalkan ya, setiap kita mau tidur itu berwudu. Kenapa? Ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Man nama ala wudu'in thumma mata syahidan. Jadi siapa orang tidur dalam kondisi berwudu kemudian dia mati waktu tidurnya, maka saat matinya tadi tidur mati syahid langsung. Subhanallah, enak kan? Mati syahid kayak orang berjuang fisabilillah kan lumayan. Walaupun syahid akhirat tapi syahid. Syahid itu nanti kalau dia mati enggak ditanya kubur, enggak disiksa kubur, enggak dihimpit-himpitan kubur, dan dia diberi rizki sama Allah. Orang mati syahid enggak mati, hidup. Ya kan? Jadi wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan disangka orang yang mati di jalan Allah mati syahid maknanya itu mati, enggak, hidup. Walaupun bukan mati peperangan tapi syahid itu juga termasuk orang yang diberi rezeki sama Allah. Nah, itu kalau mau tidur disunahkan berwudu, ya kan? Sunnah. Adapun kita di tengah-tengah tidur batal, itu sudah dianggap wudu sama Allah. Kalau kita tidur enggak kerasa kan, buang angin kentut tidur, ya kan? Itu udah batal kan? Tapi dianggap masih berwudu karena dia enggak sadar. Mati, udah dianggap berwudu. Dan Nabi pernah didatengin malaikat Jibril saat akhir hayat. Nabi sedih mikirin umatnya mau meninggal, ya kan? Terus Nabi nanya, ya Jibril, apakah setelah saya wafat ini kau nggak turun lagi ke muka bumi, ya kan? Katanya, iya ya Rasulullah, sebenarnya tugas saya udah selesai untuk menghantarkan wahyu setelah kau wafat. Sudah nggak ada Nabi kan, nggak ada wahyu lagi kan? Terus kau nggak datang lagi setelah itu. Terus Jibril diem sejenak, terus Nabi bilang, enggak ya Rasulullah, saya masih akan turun, ya kan? Sekalipun kau telah wafat kepada umatmu ya Rasulullah. Dua, apa itu? Saat malam Lailatul Qadar, ya kan? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, ya kan? Turun di situ. Saya bakal turun tiap Ramadan di malam Lailatul Qadar untuk mengucapkan selamat semua umat-umatmu yang malam-malam itu beribadat kehadirat Allah, tahajud dan lain sebagainya, hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Saya turun mengucapkan selamat, dijabatin tangan, alhamdulillah. Kedua, saya akan hadir saat sakaratul maut umatmu yang meninggal dunia. Saya mendampinginya kalau dia meninggalnya dalam keadaan berwudu. Kalau dia meninggal dalam keadaan berwudu, saya hadir di situ. Kalau ada malaikat Jibril sih, Israel segen, ya kan? Mau kenceng-kenceng nyabutnya, diomelin sama dia entah, ya kan? Israel pelan-pelan ya, ini kan orang yang lagi wudu ini. Oh ya maaf ya, ada bosnya di situ ya kan? Ada bosnya, jadi dia, oh iya ya, tenang aja, udah tahu orang begini juga sih, ya kan? Ya sudah, jadi husnul khotimah, ya. Orang yang mati dalam keadaan wudu husnul khotimah, apalagi Jibril sebelahnya lagi. Nah di situ kabar gembira buat orang yang punya wudu, jangan batal wudu, bagus tuh di jalanan, mau keluar, mau itu sunnah juga tuh, mau keluar, mau kita naik mobil, mau kemana aja wudu. Saat kita tabrakan meninggal dalam wudu, masya Allah, ya mudah-mudahan nggak sampai deh, amin ya. Biasanya dijaga nggak kena musibah orang wudu itu. Nabi Musa keluar rumah, difirmani nama Allah, ya Musa, kalau kau keluar rumah dan kau dalam kondisi nggak memiliki wudu, artinya nggak suci, berwudu, ya kan, terus kau kena musibah, kena bencana atau apa, gara-gara kau punya wudu, fala talumanna illa nafsak. Jangan kau salahin siapapun ya, tapi salahin dirimu sendiri, kata Allah. Artinya apa? Pentingnya wudu itu sampai Nabi Musa aja ditegur. Seandainya kamu keluar
dalam kondisi nggak berwudu, terus kau kena musibah, jangan salahin ya. Jangan salahin sampai salahin dirinya kamu. Kenapa nggak wudu? Jadi kondisi berwudu itu bisa menyelamatkan dari musibah juga kalau gitu ya kan? Nah, ini salah satunya. Wali iradatin naum wali qiraatil Quran wal hadis. Begitu juga mau ngaji kitab, mau ngaji Quran, walaupun kita ini punya hafal Quran, nggak pakai pegang kan boleh kan? Ngaji kan? Boleh kan? Nggak wudu boleh. Cuman sunnah kita berwudu walaupun nggak pegang Quran, hafal. Umpamanya dia hafal surat apaan kayak Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Lagi punya wudu ini, enggak punya wudu boleh, tapi selayaknya punya wudu. Walaupun kita enggak pegang Quran, sunnah berwudu. Atau mau baca kitab, mau baca hadis, ya kan? Mau ngaji-ngaji apa aja disunahkan berwudu. Dan ada lagi kesunahan selain kita mau ngaji Quran, selain mau baca hadis, disunahkan pula kita mau dikiran tuh. Apa namanya? Wadzikri. Ngaji dikiran, kita bikin dikir bulanan ya, saya mau ikut silahkan. Itu setiap malam ini tapi ya minggu keempat ya. Itu setelah dari sini bisa kita ngejar bulanan zikiran. Nah itu zikir-zikir sunnah. Atau yang bulanan di sini Asmaul Husna punya wudu. Jangan sampai nggak ada wudu itu walaupun sunnah tapi pahalanya besar. Wal julus fil masjid. Atau mau iktikaf duduk di masjid aja deh. Duduk di masjid itu disunnahkan berwudu. Jangan sampai nggak punya wudu, ke masjid itu rumah Allah kita hormati. Suci. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Ya kan? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di situ banyak orang ingin mensucikan dirinya, baik suci zahir maupun suci batin. Batinnya mau pengen tobat, mau ngaji, mau istighfar dan sebagainya, apalagi dia punya wudu juga seneng Allah. Wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi tawabin itu batin, mutatahhirin zahir. Jadi suci zahir batin Allah seneng. Waktu masuk masjid atau wal mururi fi, mau lewat masjid aja wudu. Ini masjid yang kita lewatin ini depannya. Oh ini masjid lewatin. Apa? Sunnah berwudu. Atau wali dirasatil ilmi, untuk belajar ilmu. Ya kayak ngaji kitab, ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji tarikh, apa aja udah disunnahkan berwudu. Wa ziyaratil kubur. Nah, ini mau ziarah kubur orang tua kita, mau ziarah kuburan siapa kayak ya kan orang muslim, ya kan kita disunahkan berwudu. Kenapa? Karena dalam ziarah ini kata ulama unasolihun, kalau kita ini memiliki wudu itu kadang dipelihara dari makhluk-makhluk yang jahat. Ya. Karena ada ya, di tempat-tempat yang nggak benar, ya, kalau orang-orang maksiat itu, naudzubillah min dzalik, ada yang nggak benar. Nah, ini ziaratul kubur atau wa min hamlil mayyit. Wah, mau ngamikul mayit, mau ngangkat jenazah, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, ngangkat kita kan? Nanti jangan megang-megang kalau nggak ada wudu, ya kan? Ya sebetulnya nggak apa-apa, cuman sunnah, ya kan? Kita berwudu. Itulah Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh, masya Allah ya. Kedatangan Al Habib siapa? Ahmad bin Abdullah bin Talib Al Attas, saya Pekalongan. Habib Ahmad ini hafal Quran. Habib Ahmad hafal Quran. Subhanallah. Begitu datang, Habib Ahmad, oh jauh ya Masya Allah. Wah, Habib Soleh. Dengar Habib Ahmad datang, langsung lari. Loh kemana? Habib malah kabur. Lu pikir ngumpet. Loh, Habib Soleh ngumpet. Di depan pintu sebentar. Nggak tahu Habib Soleh ini wudu. Habis wudu langsung, kenapa? Ini orang hafal Quran. Kata dia. Ya kan? Kita Quran aja nggak boleh dipegang. Kata dia. Kalau kita nggak wudu, ya kan, apalagi ini tubuhnya Quran semua udah, ya kan, makanya anak nggak pernah salaman sama Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib dan keadaan nggak punya wudu, dia bilang gitu. Kasat orang dulu ya. Kalau kita kan, masya Allah, hadas besar, kakak hadas kecil semua kan salaman, ya kan, makanya macam-macam ini corona segala, ya kan. Nah, ini orang dulu sampai begitu-begitunya dijaga, makanya nggak ada musibah-musibah. Menghormati orang yang hafal Quran aja tubuhnya nggak boleh disentuh. Anak nggak pada pegang dia kalau dia nggak punya wudu, anak sampai kayak gitu.
wa hamlil mayyit. Yang mayitnya aja nggak berani dipegang, apalagi hidupnya, ya kan? Wa massihi, menyentuh aja nggak berani, nyentuh gini, pegang orang-orang alim yang nggak punya wudu nggak berani. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah nanti pada waktu yang akan datang kita terangkan satu persatu tentang fasal yustahabbul wudu li umurin, ya, diceritakan dalam beberapa perkara. Sebenarnya ini baru beberapa, sebenarnya masih banyak. Kalau dalam kitab Ar-Rahimiyah itu hatta balagha ay tablughu 78 sampai 78, ya, perkara disunahkan berwudu, 78 macam. Kayak tadi ini baru berapa aja kan? Mau masuk masjid, mau lewat masjid, mau haji, mau zikir, mau baca Qur'annya sunnah-sunnah. Masih banyak di antara yang lain sampai mencapai 78 perkara yang disunahkan kita berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, ya, kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa mengamalkannya. Ala hadin niyah wa likulli shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.